Pada zaman Orde Baru, Pak, di zaman pemerintahnya Pak Harto, ada penempatan ratusan kakak keluarga transmigrasi yang ditempatkan di sebuah pulau. Itu dekat dengan gugusan Pulau Rempang dan Galang, namanya Pulau Air. Saya ada sebagai pelaku. Pada waktu itu juga terjadi sedikit persoalan antara kebijakan otorita Batam dengan pemerintah daerah Provinsi Riau. Karena waktu itu masih provinsi. Jadi kebijakan investasi yang mungkin akan diterapkan oleh otorita Batam itu tidak membenarkan ada pemukiman atau kawasan transmigrasi di wilayah pengembangan Rempang dan Galang, termasuk di Pulau Air Raja. Tetapi Pak Harto pada waktu itu sampai kepada Pak Habibie, karena Pak Habibie adalah penanggung jawab otorita Batam, kemudian Pak Gubernur Riau sebagai penanggung jawab kemajuan daerah, ingin menempatkan beberapa kakak transmisi di sana, sehingga Pak Harto mengambil kebijakan. Harus kita tempatkan rakyat di sana, kemudian investasi menyusul yang disesuaikan dengan kondisi daerah. Jadi pada waktu itu ditempatkan transmigrasi ada ratusan kakak, lalu ada investor yang membangun pusat industri rumput laut. Maksud saya ini ada sebuah contoh bagaimana penanganan pulau-pulau terluar, pulau-pulau strategis kita dari sisi pertahanan nasionalnya itu bisa di-backup dengan penduduk yang ada. Terima kasih sekali lagi kepada kita semua atas upaya untuk menyampaikan kepada publik dan inisiatif daripada forum Partai Umat untuk Peduli Rempang yang telah kita bentuk. Ini merupakan suatu sikap politik daripada partai. Nah, mungkin saya sedikit akan setback ke belakang mengenai keberadaan Pulau Rempang, Galang, dan gugusan pulau-pulau di Kepulauan Riau, Pak. Jadi Kepulauan Riau dan Provinsi Riau yang hari ini sudah dipisahkan oleh otonomi dan pemekaran, pada hakikatnya adalah satu kesatuan. Adalah Kerajaan Melayu, dan gugusan-gugusan itu juga tidak bisa kita lepaskan daripada hegemoni, dinasti atau kerajaan-kerajaan Melayu yang ada di semenanjung. Dan ini juga tentunya diiringi dengan masuknya peradaban Islam di Nusantara. Oleh karena itu saya melalui kesempatan ini ingin menyampaikan bahwa apa yang terjadi hari ini di Rempang adalah upaya untuk mencabut keberadaan eksistensi rakyat itu dari akar sejarah. Nah, ini sesuatu yang sangat menyakitkan, menghinakan atas nama investasi. Jadi sekali lagi perlu kita sampaikan secara jelas tuntas kepada pemerintah, khususnya pemangku kepentingan yang berkaitan dengan menerbitkan apakah itu namanya perizinan, HJU dan lain sebagainya, untuk tidak hanya sekedar mengkaji ulang, untuk menghentikan seluruh kegiatan investasi yang direncanakan di sana dan duduk semeja untuk kembali mengingat atau menjadikan parameter soal sejarah, keberadaan historikal, kemudian peradaban yang tumbuh di sana. Itu harus menjadi bagian yang integral dengan pembangunan ekonomi yang ada di sana. Saya ingin memberikan satu ilustrasi. Pada zaman Orde Baru, Pak, di zaman pemerintahnya Pak Harto, ada penempatan ratusan kakak keluarga transmigrasi yang ditempatkan di sebuah pulau. Itu dekat dengan gugusan Pulau Rempang dan Galang, namanya Pulau Air. Saya ada sebagai pelaku. Pada waktu itu juga terjadi sedikit persoalan antara kebijakan otorita Batam dengan pemerintah daerah Provinsi Riau, karena waktu itu masih provinsi. Jadi kebijakan investasi yang mungkin akan diterapkan oleh otorita Batam itu tidak membenarkan ada pemukiman atau kawasan transmigrasi di wilayah pengembangan Rempang dan Galang, termasuk di Pulau Air Raja. Tetapi Pak Harto pada waktu itu sampai kepada Pak Habibie,
karena Pak Habibie adalah penanggung jawab otorita Batam, kemudian Pak Gubernur Riau sebagai penanggung jawab kemajuan daerah, ingin menempatkan beberapa KK transmigrasi di sana, sehingga Pak Harto mengambil kebijakan. Harus kita tempatkan rakyat di sana, kemudian investasi menyusul, yang disesuaikan dengan kondisi daerah. Jadi pada waktu itu, ditempatkan transmigrasi ada ratusan KK, lalu ada investor yang membangun pusat industri rumput laut. Maksud saya ini ada sebuah contoh bagaimana penanganan pulau-pulau terluar, pulau-pulau strategis kita dari sisi pertahanan nasionalnya itu bisa di-backup dengan penduduk yang ada, apakah itu lokal atau yang didatangkan. Kemudian secara industri, ekonomi, ada investasi yang menyusulnya. Tapi tidak mencabut akar budaya, memindahkan orang. Itu saya kira sangat luar biasa. Oleh karena itu saya kira pesan kita cukup jelas. Syukur alhamdulillah kita tadi diterima oleh salah satu pejabat di Kemenko Polhukam. Ya sekalipun mungkin itu juga beliau menerima kita sebagai satu sikap bahwa beliau juga adalah tumbuh dari akar Melayu, dan pesan-pesan ini tentunya akan sampai kepada Pak Menko Polhukam, dan kita yakin dan percaya kapasitas Pak Menko Polhukam akan sangat merespon apa yang sudah terjadi saat ini dan apa yang kita sampaikan. Dan satu lagi mungkin agak ekstrim sedikit, saya juga membaca di media Pak Panglima TNI kita itu sudah menyiapkan akan mengirim peralatan dan lain-lain. Tapi saya nggak tahu ya, berita itu kita baca di berbagai media. Saya kira ini juga perlu kita himbau. Peralatan saya kira itu peralatan militer. Nah ini kita juga merasa kita sangat mencintai TNI. Karena tidak ada satu institusi pun yang paling kita percaya untuk mengamankan negara ini kecuali TNI dalam kondisi sekarang. Oleh karena itu kita sangat mencintai TNI dan kita berharap banyak dengan TNI, bahwa beliau-beliau akan menyikapi persoalan ini secara proporsional, humanis, dan tentunya juga bisa menyelamatkan akar budaya kita yang merupakan pertahanan daripada ketahanan nasional. Saya kira itu.